pada hakikatnya, apakah kita itu hanya memindahkan jam makan saja atau memang mengurangi, Prof? Tujuan utamanya adalah mencari keridhaan Allah. Iya, Perkara ada dampak yang lain yang positif pada kita, ya alhamdulillah, iya, gitu aja. Tapi jangan sampai gara-gara puasa saya ingin biar berat badan saya berkurang. Jangan begitu. Nanti niatnya beda. iya. Ketika kita berpuasa, olahraga itu aman atau justru perlu dihindari atau bagaimana, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pembaca dan viewers Tribun Solo, dimanapun Anda berada. Saya Rosi dan kita berjumpa dalam podcast Tribun Solo. Tema kita kali ini adalah mengenai kesehatan saat berpuasa. Seperti yang kita tahu, saudara kita umat muslim akan menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan sebentar lagi. Atau mungkin di antara teman-teman Tribun Solo, ada yang melihat tayangan ini justru ketika sedang menjalani puasa. Nah, tentunya saya tidak tersendiri. Tema ini akan saya bahas bersama narasumber, seorang Kepala Program Studi Doktor Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Furqon Hidayatullah MPD. Beliau sudah hadir bersama saya di studio. Langsung kita sapa saja. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kita akan siap memberikan edukasi untuk pembaca Tribun Solo semua ya, Prof ya. Iya. Prof, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai kesehatan saat puasa Ramadan ini, saya ingin mengawalinya dari sebenarnya kita tuh menyikapi puasa itu bagaimana sih, Prof? Gitu. Oke. Jadi puasa harus disikapi dengan benar. Iya, Kalau tidak ada 3 langkah, 3 hal. Pertama, hati kita qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid, hatinya sakit. Iya. Yang ketiga, qalbun mayit, hatinya itu mati. Nah, harapan kita, orang yang mau berpuasa itu sebagai qalbun salim. Mereka datang puasa senang. Bahkan mengatakan, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Itu ya qalbun salim. Jadi, puasa itu ditunggu-tunggu dan ingin segera datang, bisa kita lakukan puasa itu. Iya. Itu bagi mereka yang hatinya sehat. Iya. Tapi ada yang hatinya sakit, terasa menjadi beban. Datang puasa lagi, ngebot-boti, nahan makan, nahan minum, dan sebagainya. Mestinya tidak. Kemudian bahkan puasa disikapi dengan seperti satu sakit atau rasa yang tidak enak. Mestinya jadi kenikmatan. Itu yang qalbun marid. Kemudian ketiga, qalbun mayit, hatinya mati. Mau datang puasa, tidak datang puasa, tidak penting, terserah aja. Membiarkan aja, jadi acuh tak acuh. Itulah sikap bagaimana mensikapi Ramadan agar kita itu betul-betul Ramadan menjadi sesuatu yang bagus bagi umat manusia. Begitu. Berarti idealnya memang kita harus berbahagia ya, Prof? Betul, senang ya, optimis. Iya. Lagunya aja marhaban ya Ramadan itu Betul, ya, iya. selalu viral di mana-mana ketika menjelang Ramadan ya, Prof ya. Betul, ya. Lalu Prof, kalau kita membahasnya dari segi kesehatan, Prof, apakah Ramadan ini sebenarnya peluang untuk kita hidup lebih sehat atau justru kita perlu perhatian lebih agar kesehatannya tidak terganggu, Prof? Jadi dengan puasa ini mestinya kita harus lebih sehat. Dari hasil penelitian, kalau tidak salah dari Dr. Yoshinori dari Jepang, Iya. itu meneliti ya mirip puasa, tapi bukan puasa. Dia mencoba meneliti tidak makan dan minum selama 8-12 jam. Ternyata dampaknya luar biasa. Justru dengan menahan makan dan minum itu membuat seseorang itu yang punya sel-sel yang tidak sehat dimakan oleh sel-sel yang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa sebenarnya kan sama dengan puasa. Iya. Bahkan ada satu saran bahwa kalau bisa per minggunya 2 kali. Seperti puasa sunnah. Iya. Ya, bagus sekali. Nah, ini kalau bisa begitu berarti sel-sel kita akan dibuat sehat. Karena yang sehat akan memakan sel yang sakit. Begitu. Berarti memang sudah selaras sih Pak ya. Betul, apa ya. yang kita yakini dalam Islam dan Ya. juga kajian ilmiah terbaru gitu. Betul, ya. Pak, apa itu konsepnya juga sama dengan saya pernah dengar itu autofagi, Pak? Betul, betul. Autopagi sama autopagi sama ya. Iya, itu membaiknya sel-sel ketika berpuasa ya, Iya, Pak? iya betul ya. Berarti secara umum ketika kita itu berpuasa,
Justru keadaan kesehatan kita lebih bagus ya, Prof ya. Betul. Itu berlawanan padahal kita kan nggak makan, Iya. kayak gitu asumsinya kadang. Ya. Itu salah satu riset di Jepang, kalau tidak salah juga dapat penghargaan luar biasa terhadap penelitian ini. Iya. Dan akhirnya tersebar di mana-mana. Bahkan bagi yang menjalani agama, oh ternyata ajaran agama itu kalau diterapkan justru menyehatkan, membuat orang lebih bagus. Gitu. Begitu, Mas. Bahkan tadi penelitiannya juga disarankan 2 kali seminggu untuk Betul berpuasa. ya, betul. Baik, Prof. Ketika kita berpuasa kan kita pada siang hari benar-benar tidak makan dan Ya. juga tidak minum. Ya. Tapi ini pada hakikatnya, apakah kita itu hanya memindahkan jam makan saja atau memang mengurangi, Prof? Jadi bukan hanya mengurangi atau memindahkan, tapi punya tujuan mulia. Jadi berdampak pada fisik, berdampak pada emosi, berdampak pada aspek-aspek lain. Jadi artinya dengan berpuasa itu, dengan totalitas kita niatnya secara utuh, itu dampaknya luar biasa. Tidak hanya satu sisi saja. Begitu. Tapi Prof, baru-baru ini kan mungkin juga banyak yang ketika berpuasa itu mengkonsumsi suplemen atau apa yang puasanya biar semakin kuat gitu, Prof. Itu bagaimana kalau pandangan Prof? Kalau menurut saya kok tidak perlu sampai seperti itu. Sikapi wajar saja. Jadi artinya kita optimis dengan berpuasa, nanti insya Allah dengan niat yang bagus, insya Allah Allah akan menjaga dengan bagus. Jadi kalau saya kok begitu saja, tidak usah berlebih-lebihan mensikapi puasa, wajar saja. Karena itu juga alamiah yang itu menjadi hal yang wajar bagi manusia. Berarti memang harusnya kita mengurangi makan dan ya udah Oh iya, puasa gitu iya. aja ya Prof ya. Dan punya dampak yang positif ya. Nggak gini juga ya Prof ya. Kadang kita siangnya nggak makan tapi tetap makan malamnya Oh. 3 kali gitu. Tidak perlu, tidak harus begitu. Artinya wajar saja. Atau paling hanya 1 tahun ya 1 bulan, setelah itu kembali lagi. Iya. Nah kaitannya dengan tadi mengenai untuk kesehatan dan mental kita, puasa itu ternyata digunakan juga pada teori latihan. Mungkin ini belum muncul. Iya Prof. Teori latihan itu ada masa 1 bulan, masa transisi. Untuk agar nanti pertandingan perlombaan 11 bulan yang akan datang baik. Nah, mestinya puasa itu dari 1 bulan mengamankan 11 bulan yang akan datang. Bukan setelah selesai puasa, seakan-akan lepas dari kerangkengan, tidak perlu. Justru pola makannya makin buruk Prof. Ya. Gitu. Harusnya tidak wajar-wajar saja. Baik, Prof, kalau soal puasa lagi nih, kan kita sering dengar bahwa, nggak tahu ya, ini mungkin anjurannya itu betul apa enggak, kalau kita itu harus makan makanan manis saat berpuasa. Itu bagaimana, Prof? Nah, kalau saya paling gampang mengikuti sunnah Nabi. Iya. Rasulullah itu kalau berbuka biasanya pagi diawali dengan makan kurma 2-3 biji. Itu juga ada unsur manisnya, tapi tidak berlebihan. Jadi artinya kita dengan wajar tadi kok jadi sesuatu yang pas untuk manusia gitu. Dan ada contohnya sunnah Nabi, ikuti aja itu ya. Berarti dengan mengikuti sunnah Nabi harapannya memang Betul. udah pasti betul ya, Prof? Ya, betul ya. Lalu kalau mungkin ini belum ada deh Prof di zaman Nabi, kalau minum minuman dingin Prof, itu secara kebugaran dan kesehatan bagaimana Prof? Jadi begini, saya juga bukan ahli kesehatan, tapi yang jelas begini. Iya. Minum itu mestinya yang wajar, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Yang sesuai dengan temperatur tubuh. Sehingga kondisi tubuh tidak terpengaruh, tidak berubah karena faktor minuman. Itu yang penting di situ. Ya. Prof, tadi kan Prof membuka di awal bahwa kita tuh harus menyambut puasa itu dengan gembira. Betul. Nah, kalau misalkan kita atau pembaca apa pemirsa semua ada yang merasa belum bahagia nih Prof, atau malah yang susah tadi atau ya biasa-biasa aja. Apa sih Prof biar kita semangat itu? Justru dengan belajar melakukan puasa harusnya berubah. Jadi yang pertama kali adalah bagaimana kita belajar mensikapi puasa dengan benar. Ini cara yang paling mendasar. Nah setelah nanti ikuti caranya gimana? Caranya kan sudah dituntut oleh agama. Iya, Prof. Jadi surah Rasulullah sudah menunjukkan, sudah memberikan contoh. Ikuti aja, ikuti itu. Biar nanti bisa melakukan puasa dengan benar. Itu prinsipnya di situ. Berarti dengan harapannya kalaupun sekarang belum bersemangat itu dengan tetap menjalani harapannya lama-lama. semakin ikhlas, semakin bersemangat ya Prof ya. Baik Prof. Mungkin juga
pertanyaan seperti itu muncul karena kan kalau orang lapar kan cenderung emosi, Prof. Oh ya. Ya. Baik, Prof. Selanjutnya kita masuk ke dalam tema tentang olahraga saat berpuasa, Prof. Ya, ya. Jadi pada dasarnya ketika kita berpuasa, olahraga itu aman atau justru perlu dihindari atau bagaimana, Prof? Jadi olahraga itu merupakan kebutuhan. Iya. Jadi olahraga itu merupakan satu kebiasaan yang harus dilakukan secara teratur, terukur, dan nanti berdampak insya Allah pada positif. Nah kalau pas puasa kan bisa juga dilakukan setelah mendekati berbuka kan bagus juga, tidak terlalu lama setelah dia mengeluarkan energi banyak, tapi segera kita ganti lagi. Bukan berarti nanti kalau bisa bagi yang kuat tidak apa-apa, pagi dan sore tidak masalah, tapi yang tidak kuat lebih bagus berolahraga mendekati makan sore kan tidak masalah itu. Artinya setelah kita berlelah-lelah olahraga langsung mendapatkan energi ganti lagi ya gitu. Tapi iya, Prof dulu. Jadi intinya di situ, intinya itu apa? Tidak terlalu terkosongi terlalu lama gitu. Intinya di situ. Biar tidak terlalu kelelahan ya. Betul ya. Lalu Pak, kalau olahraga saat berpuasa itu juga apakah ada manfaat khususnya, Pak? Ada banyak manfaat dari olahraga. Artinya apa? Gerak itu kebutuhan. Jadi kalau bisa gerak itu ajak, jangan sampai setelah puasa berhenti. Setelah puasa olahraga berlebihan, tidak perlu. Jadi ajak terus lakukan. Karena sudah ada takarannya masing-masing. Sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Kondisinya pada waktu kondisi sehat, itu diarahkan untuk berolahraga. Kalau disakit, untuk istirahat. Artinya apa? Kita melihat kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan. Kalau ada bahasa agama, mastata'tum. Nah, gitu. Berarti olahraga itu pada dasarnya wajib untuk semua kelompok usia ya, Pak? Iya. Bahkan sampai mati pun masih berolahraga, harus baru berhenti olahraga. Mungkin karena ada ketakutan juga, Prof. Ketika berpuasa kan kita sedang haus ya, ketika olahraga kan takut bagaimana gitu. Ya, jadi kalau takut begitu mendingan agak sore kan tidak apa-apa. Iya, disiasati bisa. Ya. Kalau malam hari, Prof, sebenarnya juga nggak masalah ya kalau dari segi ilmu olahraga gitu. Tapi bagus kalau nanti tidak terlalu kenyang sehingga perut itu digerakkan itu tidak terlalu berat juga. Makanya kalau sebelumnya sudah bergerak, kemudian berhenti, kemudian diganti dengan asupan yang baru, insya Allah akan jadi pulih lagi. Intinya recovery. Jadi latihan sama dengan recovery. Jadi istirahat yang cukup itu sangat pentingnya dengan latihan. Artinya apa? Semua energi bisa dipenuhi dengan tepat. Gitu. Baik, Prof. Kalau jenis-jenis olahraganya, apakah ada yang perlu diperhatikan juga? Jadi jenis olahraganya yang jelas intinya adalah jangan terlalu berlebihan sesuai kondisi kita masing-masing. Jadi sesuai kemampuan. Intinya di situ aja. Kita yang paling tahu ya, Prof, ya, yang betul ya. Lama-lama kan karena sudah teratur, lama-lama kan tahu bagaimana kondisi badan kita untuk bergerak. Gitu. Iya. Ya. Lalu Prof, kan mungkin ada kepercayaan dan entah benar entah enggak, bahwa ketika kita dalam keadaan lapar terus berolahraga itu yang terbakar justru massa otot, bukan lemak. Ya, jadi itu bisa betul juga begitu, tapi yang jelas begini. Kalau tadi saya katakan bahwa berolahraga itu juga segera diganti dengan asupan yang benar, itu dalam rangka keseimbangan, sehingga tidak terlalu terkosongi. Lah nanti kalau misalkan tadi untuk tujuannya apa yang kita pakai, misalnya untuk menurunkan berat badan kan beda lagi. Iya. Jadi tergantung tujuan yang akan dicapai. Atau mungkin gini juga, Prof. Puasa itu kan pada dasarnya kita pola makannya sudah berkurang ya dari sebelumnya 3 kali menjadi 2 kali makan. Betul. Sehingga ini ada yang menganggap juga bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk diet menurunkan berat badan. Ini bisa sekalian gitu nggak, Bro? Jadi gini, tujuan utamanya adalah mencari keridhaan Allah. Iya. Perkara ada dampak yang lain yang positif pada kita, ya alhamdulillah. Iya. Gitu aja. Tapi jangan sampai gara-gara puasa saya ingin biar berat badan saya berkurang. Jangan begitu. Nanti niatnya beda. Iya. Ya baik, mungkin pemirsa Tribun Solo semua ini juga perlu diperhatikan ya. Tadi kata Prof. Furqon bahwa kita perlu niatnya tuh harus benar dulu ya, Prof. Betul, ya.
Prof, kalau efek puasa terhadap kesehatan mental itu ada juga nggak, Prof? Ada. Jadi begini, saya mencoba pelajari mengenai efek puasa. Ada efek puasa atau ada 3 hal. Satu, karena karakter atau akhlak yang dasar. Jadi sekedar memenuhi perintah menjauhi larangan cukup itu. Hanya faktor fisik, itu yang dasar. Iya. Lah puasa itu termasuk yang karakter tinggi, akhlak tinggi. Dia itu dihalalkan tapi diharamkan. Jadi dilatih betul mentalnya. Kalau itu bisa terus begitu, lama-lama justru emosinya juga akan dilatih. Oleh karena itu, puasa ini melakukan sesuatu yang dilatih, yang seharusnya boleh tapi tidak boleh. Artinya apa? Untuk melatih kesabaran kita, melatih komitmen kita. Jadi kalau sudah itu bisa dilatih, lama-lama kan jadi emosi juga bagus tuh. Ya, gitu. Akan berdampak juga pada Ya. emosionalnya ya, Pak. Oke. Ya? Lah itulah sebenarnya dengan puasa kita bisa menjaga banyak hal di situ. Dan itu harus mulai disadari oleh semua yang pelaku puasa. Jadi yang melakukan puasa harus menyadari, oh saya seperti itu. Makanya kita sudah mulai juga ancang-ancang agar tidak seperti itu. Kita butuh persiapan puasa, Betul. juga butuh persiapan ya, Betul, Pak. Ya? iya. Bukan asal kita menahan lapar dan dahaga, tapi secara mental pun juga siap. Jadi fisik, mental, termasuk sosial pun juga mentalnya siap kita. Bagaimana, Pak, kalau persiapan mental sosial itu? Jadi bisa mental itu artinya apa? Justru kita mencegah hal yang tidak bagus. Itu kan tidak gampang itu. Iya, Pak. Lah sosial apa? Hal yang sifatnya dengan orang lain pun tetap kita lakukan dengan baik. Kita berbuat yang bersama-sama. Apalagi sekarang kolaborasi. Iya, Pak. Nah, itu kita lakukan. Artinya kita sholat berjamaah. Kan buat sosial juga. Iya. Jadi artinya kita ini berbuat untuk kepentingan orang lain juga. Ini penting sekali di dalam agama agar kita diajarkan bagaimana kita peduli orang lain. Ini. Lah puasa salatnya itu juga. Di samping dirinya sendiri, tapi juga bagaimana memberikan maslahat pada orang lain, pada umat. Begitu. Itu termasuk juga mengapa ketika bulan puasa itu banyak orang yang bersedekah, memberikan Oh iya, buka betul. gratis dan Nah, itu kan sebagainya, Pak. Ya? sosial itu. Iya. Iya, sosial. Dan ternyata itu tidak hanya dari segi agama saja, kita niatnya sudah ikhlas untuk Iya, agama, betul ya. tapi tetap bermanfaat ya, Prof. Ya. Betul dia. Iya. Makanya dalam hadis dikatakan sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada orang lain. Itu penting sekali. Ya. Artinya tidak memberi beban pada orang lain, tapi justru bisa memberikan makna pada kondisi lingkungan. Ya. Dan momen puasa Ramadan ini menjadi salah satu momen terbaik ya, Prof. Betul ya, betul ya. Jadi kalau puasa ini kita lakukan dengan betul-betul dan benar, insya Allah manfaatnya bukan hanya diri kita, tapi juga pada orang lain. Ini. Tapi tetap ya, Prof, niatnya adalah untuk Oh iya, ibadah. betul ya. Baik, pembaca Tribun Solo semua tadi disinggung Prof bahwa persiapannya itu butuh persiapan fisik, Ya, mental dan juga sosial sama pentingnya. betul ya. Baik, Prof. Ketika memasuki bulan Ramadan kan kita masa tidurnya lebih pendek ya, Prof ya. Betul. Padahal yang tadi Prof bilang di awal bahwa recovery dan aktivitas fisik itu harus seimbang. Ya. Ini cara menyiasatinya bagaimana, Prof? Jadi begini, kita harus bisa menata dengan baik dalam kehidupan berpuasa. Jadi kalau malam ya kita beribadah semampunya, tapi jangan sampai juga membiarkan atau berlarut-larut yang membuat diri kita tidak begitu pas. Iya. Oleh karena itu diri kita harus bisa menira-kira sendiri bagaimana agar diri kita ini nanti bisa bermanfaat semuanya, bisa melakukan semuanya. Sunahnya, wajibnya bisa dilakukan semuanya. Gitu. Nah kebanyakan itu mumpung tidak bisa, harus sesuai, wajar saja. Gitu. Wajar itu juga penting ya, Pak, Penting ya? sekali ya. Apalagi kalau untuk ibu-ibu habis sholat isya harus sholat rawih, terus nanti bangunnya paling awal iya, menyiapkan betul. makanan, tentunya Iya. kan fisiknya terkuras sekali ya, Pak ya. Nah itu perlu diganti juga nanti pada siang harinya betul dipas. Makanya juga sarankan bahwa puasa itu juga bisa untuk menjaga hal yang lain juga, termasuk memulihkan kondisi kesehatan yang penting juga gitu. Nah yang tahu dirinya sendiri, karena setiap orang beda-beda. Mungkin saya tidak begitu kuatnya, tapi adik kuat sekali, tidak masalah.
Itu kondisinya masing-masing gitu. Balik lagi ke yang kita yang paling tahu diri sendiri ya Pak. Betul, iya. Kalau mungkin ada gini Pak, malamnya ibadahnya full, siangnya lebih banyak tidur karena tidur saat puasa kan katanya ibadah gitu Pak. Tapi yang jelas begini, jadi asal tidak kita memaksakan diri, itu yang barangkali kondisi yang penting. Memaksakan diri kita berlarut-larut agar kita membaca segala macam itu. Tapi setelah itu tidak kuat apa-apa, tidak baik juga. Semua kita lakukan agar apa? Agar berlangsung kita diberi ibadah puasa ini sampai setelah sebulan penuh bisa berjalan dengan baik. Enggak di awal itu menggebu-gebu, tapi di akhir sudah malas sekali, Prof. Iya betul. Harus keberlanjutan ini juga penting. Kadang-kadang ada satu semacam ejekan. Wah ini shopnya udah makin maju, karena habis. Iya makin habis. Yang rame katanya pasar dong Prof kalau udah akhir-akhir. Oh iya betul ya. Habis toh. Iya, bercandaannya seperti itu. Iya. Baik, mungkin ini udah masuk ke topik akhir-akhir, Dok. Pak, dalam Islam sendiri kan kalau membahas soal puasa itu ada kelompok-kelompok yang tidak diperbolehkan ya, Pak ya? Iya. Itu antaranya apa saja mungkin? Jadi ada yang satu, ada hal-hal yang dilarang oleh agama tidak dibolehkan. Itu harus dihindari. Bahkan ada larangan puasa, misalnya makan di siang hari kan tidak boleh. Iya, Pak. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari kan tidak boleh. Iya. Itu juga salah satu mendidik emosi agar nanti biar kuat, bagus itu loh. Iya. Jadi kalau saya asal semuanya di agama diikuti, insya Allah akan terpenuhi. Gitu. Baik, kalau kelompok yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, Prof. Misalnya orang sakit. Orang sakit. Ya, sakit kan karena ada satu pemaksaan, sakit harus disehatkan dulu. Jadi apalagi dengan olahraga, sakit tidak boleh olahraga, harusnya disehatkan dulu, disembuhkanlah dulu. Jadi dengan puasa ini tidak justru makin parah, tapi justru makin sehat, harusnya begitu. Karena banyak aspek-aspek yang penting dalam puasa ini justru ditumbuhkan karena puasa. Ketika sakit ya harus recover dulu. Iya, recovery dulu, iya. Agar tadi saya katakan, jadi latihan dan recovery sama pentingnya di situ tadi. Tapi bagaimana Pak, kita untuk menentukan kita itu lagi sakit dan butuh dan mau tidak berpuasa, itu yang berhak menentukan siapa? Apakah subjektif diri kita sendiri atau mungkin sesuai saran dokter gitu? Jadi yang kalau itu kaitan dengan kesehatan mestinya ahlinya. Ahlinya kan dokter. Ikuti dokter. Karena bisa jadi kita alasan saja ya. Oh iya, bisa macam-macam. Sebenarnya masih kuat tapi pura-pura tidak sehat, akhirnya pengen mokah puasa, tidak boleh. Jadi ada satu parameter yang jelas. Ini yang punya hak begini dokter. Kalau dokter udah bilang aman ya insya Allah aman ya. Aman iya, itu ikuti aja. Iya. Atau malah mungkin nanti penyembuhannya juga lebih cepat dengan berpuasa ya Pak ya? Barangkali bisa begitu. Ya jelas saran dokter ikuti. Karena itu sudah secara ilmiah, secara kesehatan sudah dia kuasai ahlinya gitu. Baik Pak, saya memasuki pertanyaan terakhir dari kami dari Tribun Solo. Pak, dalam keluarga Muslim di Indonesia itu kan kita berbudaya untuk mengenalkan anak berpuasa. Itu biasanya dimulai dari setengah hari dulu, terus utuh tapi di tengah hari makan dulu gitu. Itu dari pandangan Bapak bagaimana Pak? Kalau saya tidak masalah, karena itu termasuk bagian dari pembelajaran. Jadi pembiasaan menuju hal yang baik itu perlu. Nah, soal nanti kuatnya kapan itu kan lama-lama kan menuju ke sana. Tapi yang jelas ada proses menuju yang seharusnya. Itu penting, tidak apa-apa. Dan aman-aman saja ya Pak ya? Iya. Asal yang sudah tua, sudah hari waktunya dia puasa, ikut-ikut hanya beduk, tidak betul. Iya, Pak. Kalau udah wajib puasa ya harus utuh ya Pak ya? Betul, iya, utuh. Ya. Baik Pak, mungkin pertanyaan-pertanyaan penting dari saya sudah saya sampaikan semua, atau mungkin dari Bapak ada topik penting yang belum tersampaikan Pak? Jadi begini, kaitannya dengan puasa ini, mulai dari awal, mari kita niatkan dengan cara benar. Dan tujuan puasa seperti tadi saya sampaikan adalah untuk mencari keridhaan Allah.
Jadi orientasi itu yang pertama. Kemudian nanti ada efek yang berbagai hal dari efek puasa, itu sudah konsekuensi dari kita kepada lillahi ta'ala. Iya. Gitu. Baik, pemirsa Tribun Solo semua, itulah perbincangan kita kali ini dengan Prof. Furqon. Saya selaku host menyampaikan terima kasih dan juga Prof. Furqon mewakili semua tim yang bertugas. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.